Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para guru-guru, senior, rekan-rekan sejawat. Saya mengenal mungkin hampir 90% nama-nama di sini. Mungkin kita juga tidak asing, saling kenal juga dengan pembicara kita sekali ini, ada Dr. Ali Sungkar. Kali ini dari Pogi Jaya, memang secara rutin sekarang di masa pandemi ini mengadakan berbagai macam webinar sengaja untuk update ilmu pengetahuan. Dan kali ini kami dibantu oleh PT Simex dan mengenai tentang optimalisasi pemberian zat besi pada usia reproduksi dan pada kehamilan ya. Baik, untuk memulai acara, kita mulai dengan kita dengarkan sambutan dari Ketua Pogi Cabang Jakarta pada Dr. Oki Sofyan. Kami persilakan. Silakan Dr. Oki. Terima kasih Dr. Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat profesor, para senior, para sejawat, maupun para peserta webinar yang saya hormati. Selamat pagi, salam sehat sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dan keluarga dalam keadaan sehat selalu selama wabah COVID melanda dunia dan termasuk Indonesia ini. Walaupun dalam keadaan seperti ini, dalam masa pandemi COVID-19, di mana pertemuan-pertemuan hampir tidak mungkin kita lakukan karena keadaan, maka dengan fasilitas webinar seperti inilah, pada akhirnya program ilmiah Pogi Jaya tetap dapat berlangsung, sehingga visi dan misi organisasi Pogi Jaya dapat dijalankan sesuai dengan rencana, yaitu pembinaan anggota maupun updating ilmu pengetahuan yang dapat kita manfaatkan sehari-hari. Nah, kali ini kita Pogi Jaya menggelar webinar yang berjudul Optimalisasi Efikasi Zat Besi pada Ibu Hamil dan Usia Reproduksi. Yang presentannya adalah pembicaranya adalah Dr. Ali Sungkar, SPOG, konsultan yang sangat kompeten dalam bidangnya feto-maternal, dan moderator yang tidak asing lagi, Dr. Dido, yang pagi ini kelihatan cerah sekali, seger, fresh lihatnya. Mudah-mudahan webinar ini dapat bermanfaat untuk praktek kita sehari-hari, untuk kegunaannya untuk pasien, dapat meningkatkan mutu antenatal care, kemudian juga untuk pasien-pasien, para ibu-ibu atau para wanita yang usia reproduksi. Nah, sekali lagi tidak lupa pada rekan kami, sponsor dari PT Simex, dalam hal ini Bu Merlin Saragi, yang sudah membantu sehingga dapat terlaksananya webinar ini dengan baik. Mudah-mudahan para peserta dapat menyimaknya dan dapat mengambil manfaat yang besar. Saya kira Dr. Ali Sungkar dapat menerima pertanyaan-pertanyaan yang banyak mungkin, karena saya dengar ini pesertanya sampai 1000 lebih. Akhirul kalam, saya mengucapkan selamat mengikuti webinar ini. Sekian, terima kasih. Salam sehat selalu. Jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua. Bila taufik wa hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Ya. Terima kasih Dr. Oki atas sambutannya. Nanti mungkin saya jelaskan dulu kapan bertanyanya dan bagaimana bertanyanya, mekanismenya. Nanti selanjut ini kita akan ada waktu sekitar 40-50 menit. Nanti ada waktu untuk Dr. Ali Sungkar presentasi tentang topiknya. Kemudian diikuti ada presentasi dari PT Simex. Setelah itu baru kita ada diskusi dan tanya jawab. Harap selama itu bila ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di kolom chat juga. Pertanyaan nanti kita catatkan, mungkin kalau misalnya andaikan ada ekstrimnya misalnya 200 pertanyaan, mungkin kita kelompokkan ke klaster-klaster besar. Ada kita misalnya ada 5 pertanyaan yang mirip seperti itu. Namun silakan saja, siapa saja, sangat terbuka. Dr. Ali juga sepertinya juga udah sangat kita tahu sangat ahli dalam bidang ini. Baik, untuk tidak menunda lagi jadwal kita lanjutkan kepada pembicara kita, optimalisasi efikasi zat besi pada ibu hamil dan usia reproduksi, Dr. Ali Sungkar, spesialis obstetrik ginekologi konsultan. Silakan, Dr. Ali, silakan Dok. Dr. Dido, terima kasih. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin share screen. Ya, para teman-teman, para guru besar Pas Jawat, saat ini memang baru hadir 330 partisipan. Saya izin untuk menampilkan share screen saya. Apakah sudah terlihat, Dr. Dido? Terlihat, Dok, tinggal di slideshow mungkin. Ya. Oke. Baik. Saya akan membicarakan mengenai optimalisasi efikasi zat besi pada ibu hamil dan usia reproduksi. Sebelumnya, saya ingin menyampaikan begini. Ini adalah mekanisme normal, fisiologis pada eritropoietin. Di mana kalau kita dalam keadaan normal, pengangkut oksigen kita cukup, nanti yang terjadi kalau ada hipoksia atau ada kebutuhan oksigen atau sel darah merah yang menurun, kebutuhan oksigen darah akan meningkat. Inilah yang akan menyebabkan ginjal diminta untuk memproduksi eritropoietin. Kalau normal, fisiologis, dibongkarlah dari sumsum tulang untuk membentuk kembali eritrosit baru. Ini nanti akan terkait dengan mekanisme pemeriksaan apa yang terjadi dengan eritrosit, apakah akan diberikan eritrosit muda baru pada pendarahan atau tubuh akan meminta peningkatan pengangkutan oksigen. Pada keadaan ini nanti akan kembali fisiologi normal oksigen. Nah, masalahnya adalah metabolisme sel darah merah. Pada saat oksigen level rendah, dia akan memicu eritropoietin, baru dikeluarkan pembentukan eritrosit baru. Nah, ada umur dari eritrosit di mana nanti dia akan membentuk membentukkan hemoglobin baru yang nanti akan disimpan di atas. Sebagian besi ini akan keluar atau rilis lewat saluran cerna. Jadi besi adalah satu bahan yang tubuh kita tidak bisa membuat. Tapi menyimpan bisa sebagian disimpan di hepar, dan ini adalah metabolisme di mana pada saat kita memakan atau mengintake besi, nanti ada reabsorpsi kembali di sistem cerna. Nah, sistem cerna kita ini kalau ada sesuatu penyakit juga akan mempengaruhi penyerapan, ya. 75% sebagian besar akan disimpan dalam sumsum tulang sebagian, absorpsi ada sebagian kembalikan di hepar. Lalu kemudian fungsi. Saya akan bicarakan mengenai fungsi dari besi. Kenapa fokus besi? Karena memang besi tadi saya sudah ingatkan, dia dibutuhkan, tapi dia harus masuk dari luar. Yang paling banyak adalah masukan dari makanan, betul, dari food. Nah, dia pada fungsi kognitif normal, kita mengibaratkan dibutuhkannya untuk nerve, untuk ingatan. Sehingga kalau orang dengan kadar besinya rendah, biasanya rada-rada proses mengingatnya terganggu. Saya suka bilang rada-rada tulalit begitu ya. Dia juga membantu metabolisme tidak hanya eritrosit, tapi metabolisme energi normal. Dia pembentukan sel darah merah jelas di depan disampaikan mengenai pembentukan sel darah merah dan hemoglobin. Juga pengangkutan oksigen dia penting untuk tubuh. Jadi kemudian juga penting untuk respon imun. Kemudian secara gejala oksigennya cukup, rasa lelah, lalu kemudian ini bisa dibantu. Secara umum itu termasuk, jangan lupa dia mempunyai proses untuk pembelahan sel. Sekarang bagaimana untuk membentuk sel darah merah? Yang diperlukan adalah protein, lemak, juga karbohidrat. Tapi jangan lupa, hem tadi, ikatan tadi, butuh besi, vitamin B12, juga asam folat. Tadi saya sampaikan, besi ini akan disimpan dalam bentuk hemoglobin 65%, lalu sebagian simpan di liver, sumsum tulang dan spleen, ya. Kemudian di dalam intraseluler dia akan diikat sebagai suatu protein kompleks sebagai ferritin dan hemosiderin, sehingga kita bisa melihat cadangan kita yang disimpan itu dengan memeriksa ferritin kita. Nah, ini membutuhkan
Protein tetap dibutuhkan sebagai transfer dalam bentuk transferin. Jadi anemia ini adalah sebagai manifestasi atau keluarnya karena kurangnya oksigen, membawa oksigen. Sebenarnya dibandingkan penyakit, kita mengatakan simptom saja. Lalu kalau oksigen kita rendah, kita tidak akan bisa mengangkut metabolisme sampai ke ujung-ujung. Nah, gambarannya lemas, nafasnya sesak, bolak-balik, lalu kemudian kadang-kadang sampai menggigil. Berikutnya adalah kita mesti tahu dulu kalau ada gangguan eritrosit. Pertama, anemia itu disebabkan oleh perdarahan, iya. Bisa akut ataupun kronik. Pada kasus-kasus OB-GYN kita kehilangan adalah akut sering, perdarahan, antepartum hemorrhage ataupun lainnya, atau yang kronik. Kronik bolak-balik perdarahan pada kasus-kasus CA yang bolak-balik berdarah atau cacingan, itu kita juga mesti pikirkan. Berikutnya adalah gangguan pecahnya eritrosit atau kita sebut dengan hemolytic anemia. Eritrosit yang pecah. Lalu aplastik anemia karena masalahnya aplastik adanya di sumsum tulang. Nah, kalau terkait dengan hemoglobin konten, yang paling sering pada anemia kita mesti pisah. Apakah dia disebabkan oleh defisiensi besi atau defisiensi iron, ya? Dia merupakan bagian karena perdarahan bisa, karena masuknya besi atau Fe yang kurang dari makanan. Satu, yang kedua bisa ada gangguan absorpsi. Gangguan absorpsi pada di lambung ataupun cara penyerapan yang salah atau tidak ada penyimpanan ulang yang ada. Lalu berikutnya adalah perniciosa, anemia sebagai hasil dari defisiensi vitamin B12 atau adanya faktor intrinsik yang juga mengganggu absorpsi dari vitamin B12. Nah, sekarang kita masuk ke kehamilan. Ini adalah bisnis kita, kehamilan. Tapi sebelum saya masuk ke kehamilan, kita tahu dulu nih data. Ini adalah data keadaan gizi khusus dari Riskesdas 2013. Ini yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Satu adalah kita tahu besi program secara umum di usia reproduktif atau di adolesen itu pemerintah melakukan suplementasi untuk mencegah nanti kalau orang-orang wanita-wanita ini hamil, dia tidak menjadi anemia dalam kehamilan. Prinsipnya adalah mengurangi anemia, ya. Yang paling sering anemia di Indonesia adalah definisi besi dan folat, sehingga dikasihlah suplementasi. Ibu hamil juga diberikan suplementasi besi, ya. Lalu pemberian kalsium, antenatal care ini diminta untuk bisa. Kemudian pada ibu hamil, ingat, ASI memenuhi semua kebutuhan bayi, termasuk besi. Tapi begitu 6 bulan, kadar besi di ASI turun jauh, sehingga 3 tempat inilah digunakan untuk ibu dalam usia reproduksi, wanita hamil dan menyusui untuk diberikan suplementasi besi, karena biasanya asupannya tidak cukup. Nah, inilah yang dilakukan pada kementerian. Kementerian minta pemberian tablet besi dalam bentuk elemental dan asam folat selama hamil 90 hari semua. Karena kita bicaranya populasi gross. Nah, kemudian ditambahkan makanan tambahan yang biasanya mengandung pangkatan pengganti ASI. Nah, datanya apa? Datanya ini ternyata. Ini Riskesdas 2007 dan ini 2013, ini 2018. Terakhir dikatakan anemia. Anemia pada kehamilan. Ini kan kurang lebih hampir 50%. Kalau kita lihat 5 tahun sebelumnya, ini adalah cuma 37%. Kalau saya membaca ini, bacanya adalah kelompok di reproductive age wanita usia reproduktif yang kemudian hamil meningkat. Artinya di sisi sini, asupan makanan kita juga tidak benar. Lalu tindakan ini diberikan suplementasi. Ternyata yang menggunakan di 2013 dan 2018 bukan meningkat, malah turun nih. Ya, ini adalah yang gunakan lebih dari 90 tablet, yang ini kurang dari 90 tablet meningkat, tapi tidak signifikan di sini. Artinya, kita tetap ketemu dengan wanita hamil dengan anemia, makanya tetap tinggi. Ini kalau baca datanya.
Kalau tadi kita katakan, kita butuh protein untuk mengikat besi. Di Riskesdas, ini, yang kurang dari 60% dari requirement dietary allowance harian, kita katakan defisiensi, 50%. Ya, ini di daerah urban, ini di daerah rural. Nah, kalau yang inadequate, 19% di daerah urban, dan rural 17%. Kalau kita total, kedua ini yang defisiensi dan inadequate, artinya kurang, angkanya hampir 60%. Kemudian, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan asupan besi, kalsium, vitamin A, lalu kemudian vitamin C, dan zinc. Padahal ini adalah mineral yang penting. Ini di usia reproduktif, kemudian ini wanita hamil, dan ini menyusui. Nah, kalau kita melihat ini, inilah hasilnya, bahwa satu dari 5 wanita kita itu 20% kurang energi defisiensi. Inilah yang nanti menyebabkan lahir bayi berat badan lahir rendah, lalu kemudian stunting, ya, kecil, dan lain-lain. Tampaknya di 2012, angka bayi lahir rendah kita kurang. Ini dapat angka dari mana? Karena dia hanya menanyakan ini. Ada bayi kurang dari 2.500 nggak? Angkanya dikatakan turun. Tapi nggak cocok dengan angka anemia dan lain-lainnya. Ini dari malnutrisi kita. Malnutrisi tahun 2016 laporannya, kita bisa bayangkan. Angka ini terkait nantinya stunting. Ya. Ini kalau kita mau mengatakan stunting di ASEAN, data kita di ASEAN. Indonesia ini menyumbang tahun 2013 tuh tinggi banget. Kenapa kita ribut? Angkanya 37%, cukup tinggi penyumbang dibandingkan dengan negara lain. Kita lah yang paling tinggi untuk di daerah ASEAN. Sekarang kita melihat, kan mestinya ada fisiologi anemia. Iya, ada fisiologi anemia, tapi hematologi normal yang berubah, kita lihat semuanya turun, kecuali sel emas dia meningkat, cairan juga meningkat. Ini plasma, sehingga inilah yang menyebabkan jumlah ini lebih tinggi dibandingkan dengan total penambahan sel darah merah, sehingga tampaknya WHO mengatakan anemia itu di bawah 11. Sehingga tetap kita mengatakan kemungkinan terjadi anemia dalam kehamilan. Inilah karena kapasitas jantung akan terganggu dengan meningkatnya volume darah. Yang paling banyak adalah plasma, walaupun eritrositnya meningkat, red cell-nya. Ini yang terjadi. Nanti setelah lahiran, hemodilusi ini berubah atau terjadi backflow sampai nifas. Nah, kenapa tubuh mengadakan kompensasi itu? Ini dari Williams bisa melihat bahwa karena pembelabaran pembuluh darah, dia harus butuh tambahan. Sehingga akan menambah volume supaya pompanya tetap. Lalu kemudian, kalau orang melahirkan pasti berdarah. Waktu nanti ada perubahan, dia akan save dengan hemodilusi tadi. Ya, nggak apa-apa kalau hilang darah sampai 500. Lewat dari itu kita mengatakan adalah pendarahan pasca salin. Nah, inilah fisiologi anemia. Sekarang, kalau kita udah tahu ini adalah yang paling berat nanti di 32 minggu rata-rata, ini akan kita klasifikasi dulu anemianya. Satu, dia karena didapat, karena defisiensi. Lalu kemudian karena pendarahan, bisa akuentopatum hemorrhage, atau kronik, jangan lupa cacingan, lalu kemudian pendarahan. Adanya megaloblastik, inilah yang defisiensi vitamin B12, folik acid. Atau hemolitik, anemia yang didapat, atau aplastik yang karena di sana, di sumber, di sumsum tulang. Kalau kita meriksa sel darah merah, mintalah yang lengkap untuk mengetahui kalau kita ketemu min corpuscular volume rendah, pikirkan ada defisiensi besi, juga talasemi. Kalau min corpuscular normal, tapi dia anemia, lihat kemungkinan dia defisiensi besi, bisa juga penyakit lain, atau perdarahan. Kalau dia tinggi, biasanya karena defisiensi folat, atau B12 defisiensi. Nah, ini kan kita katakan, kalau anemia, mana sih? Sebagian besar mild di kita. Ya, angkanya
9 sampai 10,9, jadi bawah 11. Ini standar yang diminta WHO. Moderate 7 sampai 9, berat 7. Kesepakatan kita di Health Technology Assessment, kalau orang dengan HB kurang dari 7, jawabannya transfusi. Tapi kalau sebelum itu kita bisa koreksi, ya. Nah, di depan kita bahas masalah kalau moderate sampai severe, ada bahayanya untuk ibu kalau tidak dikoreksi segera. Kalau yang berat, kematian sampai kurang dari 5. Tapi dyspnea, syncope, fatigue, nyeri dada, itu terjadi pada ibu, pada bayi, ya inilah low birth weight, risiko preterm, kematian bayi, bisa juga karena asupan yang kurang, cairan ketubannya kurang. Ya, di depan perkembangan jauhnya adalah karena gangguan mental yang terjadi, termasuk keguguran, juga hipertrofi plasenta. Nah, efeknya anemia ini bisa mempengaruhi pada semua periode. Periode yang terjadi di antenatal tadi, ibunya kenaikan berat badannya rendah, terjadinya preterm labor. Risiko preeklamsi meningkat, abruptio, ada infeksi. Intranatal, gangguan kontraksi yang terjadi, perdarahan, dan shock yang terjadi, atau gagal jantung. Begitu juga postnatal, sepsis yang paling terjadi, adanya subinvolusi, emboli yang ditakutkan. Berikutnya, kalau kita tahu kita mau ngapain, periksalah semua, whole blood count, lalu kemudian smear darah tebal, dengan pemeriksaan lengkap min corpuscular form, MCV, MCH, MCHC kita periksa, lalu kita lihat kadar besinya. Ini bisa dilihat dengan ferritin. Folat kalau perlu kita lihat kadarnya dengan B12. Ini untuk melihat adanya sel pembentukan darah merah baru, liver fungsi, gangguan koagulasi, lalu kemudian ke arah hemoglobinopati. Sekarang kita bicara kebutuhan dalam kehamilan sebelum kita nantinya lihat di remaja. Secara umum kebutuhan besi kurang lebih 1000. Gimana cerita 1000-nya? 1000-nya untuk janin dan plasenta ada 300 mg. Nah, peningkatan sel darah merah yang tadi dalam kehamilan kurang lebih 500 mg yang dibutuhkan. Kalau yang hilang nanti basalose kurang 200 gram. Kalau ditolak rata 100. Kebutuhannya gimana? Di awal hamil trimester 1, trimester 2, trimester 3, 2,5, 5,5, 6,8. Tapi kita melakukan suplementasi aja terus semuanya. Ya, inilah kebutuhan. Dari 800 tadi, di awal kehamilan 2,5 ml per gram, di sampai 32, itu maksimal 5,5, di akhir 6,8. Nanti kita lihat untuk penyimpanan. Waktu hamil dia akan sebenarnya kebutuhan tinggi, kita bisa meriksa dengan ferritin. Ya, kadar ferritinnya dia bisa turun, tapi ini tetap dibutuhkan selama hamil nih. Ini kita kalau mengatakan kadar penyimpanan besi di dalam plasma dan di dalam sel darah merah. Kita akan mengatakan ini, mungkin dia tidak anemia nih sampai sini. Tapi begitu dia depresi, kebutuhannya, cadangan besinya, dia udah mulai turun. Ya. Tapi kita tetap bilang orangnya mungkin tidak anemia. Kita baru akan mengatakan defisiensi di sini sudah anemia, dia defisiensi juga. Ya, tapi kalau di sini dia defisiensi, di plasmanya udah nggak ada, inilah yang di darah merahnya masih jalan, tapi yang lain untuk fungsi sel, DNA, otak itu terganggu. Ya, jadi sirkulasi besi di darah hilang. Ini yang dikatakan stage 3. Kemudian inilah kadar. Beberapa kadar dengan HB bisa normal, tapi ferritinnya di bawah 20, kita mengatakan peralatan air defisiensi. Kalau HB-nya normal kurang dari 12, dikatakan laten defisiensi besi. Tapi kalau WHO mengambil cut-off di sini, 15. Kalau kita ketemu kadar besinya kurang dari 15 nanogram, ferritinnya, dia dikatakan confirm ibu ini adalah defisiensi besi. Tapi kalau kurang dari 12, ini kan angkanya 12 nanogram, biasa cut-off-nya 15 ya. Ininya anemia dan ininya kurang dari 15, kita mengatakan sebagai anemia defisiensi besi. Nah, jelas. Inilah kita akan melihat sebagai diagnosis, melihatnya apa. Dalam klinis,
periksa aja datanya, diagnosisnya apa nih kita lihat. Adanya apa gejala, kadang-kadang tidak bergejala karena tidak anemia. Ada cutoff beberapa, ada yang 30, ada yang 20, ini dikatakan normal. Ini dia akan mengatakan ini defisiensi besi, ya. Nanti ini function saja kalau dia tetap lebih tinggi, ya, dengan memeriksa tambahan. Tapi kalau kita mengatakan awalnya ada donor, biasanya dia akan naik tuh, ya, segera, karena pasti HB-nya mengandung besi. Nah, normal level kita kan mengatakan hemoglobin ini, tapi pada kehamilan angkanya adalah 11. Ini adalah nilai normal MCV, MCHC, dan MCH. Ya. Sekarang yang paling bisa kita lihat adalah pemeriksaan apa yang kita punya. Bisa memeriksa serum iron, TIBC, transferin, ferritin, serum, kadar di sumsum tulang. Nanti obatnya apa kita lihat. Ini adalah iron deficiency anemia, ini thalassemia, dan ini adalah kelainan kronik, gangguan anemia kronik, ya. Kalau kita lihat di serum iron ini semuanya turun, tapi pada thalassemia bisa normal, yang ini turun, ya. Sebagai ringkasan, saya rasa kita bisa lihat ini nih untuk iron deficiency. HB-nya kurang dari 12, tapi tadi kalau kita mengatakan sebagai anemia, apakah kita bisa melihat makrositik hiperkrom? Tadi saya katakan sebagai defisiensi folat atau B12, atau mungkinlah gangguan liver atau gangguan penggunaan alkohol. Kalau dia mikrositik dan hipokrom pada darah tinggi dengan MCV kurang dari 80, ini bisa lebih dari 100. Ya. Ini kita temuin target sel, periksa thalassemia. Work up dulu, HB atau peresa, mungkin dia karena thalassemia dengan beberapa jenis. Ya. Kalau ada defisiensi besi, kita akan melihat serum iron, TIBC, dan ferritin. Gampangnya ferritinnya kita lihat untuk mengkonfirmasi adanya defisiensi besi. Pada kasus yang normositik normal dengan normokrom normal, biasanya karena akut blood loss. Kita bilang ada gagal ginjal, biasanya dilihat kadar ginjalnya, kemungkinan karena gangguan ginjal. Ya. Nah, kita bicara ke treatment. Treatment secara general prinsipnya adalah, kan ada absorpsi di duodenum dan paroksimal ienum. Kalau ada, kita berikan obat-obat yang dilapis, ya, untuk bisa melewati GI tract, lalu kemudian dia bisa diserap di belakang. Ya. Sebagian besar pemberiannya adalah, nah problemnya adalah pemberian dalam bentuk garam, ya, karena kalau pemberiannya salah, jadi tidak efektif. Dia harusnya diberikan dalam keadaan lambung kosong nih, ya. Dia nantinya harusnya diberikan yang memudahkan penyerapan pada keadaan lambungnya kosong, baru nanti dia bisa di metabolisme berubah menjadi transferin, lalu kemudian nantinya akan masuk ke sel. Jadi mestinya ngasih obatnya 2 jam kalau dalam bentuk garam, ya, sebelum makan. Jadi perutnya kosong, ya. Lalu kemudian kadang-kadang pemberiannya ada beberapa penelitian, saya tidak masukkan di sini, mereka menambahkan vitamin C untuk penyerapan. Beberapa tablet ada vitamin C-nya. Lalu kemudian nantinya sih tergantung. Berapa sih sebenarnya yang paling murah adalah sulfat. Sehingga dikatakan sulfat sferosus yang kita kasih. Pada pemerintah yang ada 5 juta ibu hamil diberikan semua sebagai program. Nah, pilihannya sebenarnya diobatin di depan, saya sampaikan, remajanya jangan sampai dia anemia, untuk terutama terkait defisiensi. Ya, mestinya ya sebelum hamil kita beresin dulu. Itu kenapa 3 bulan sebelum hamil kita siapin, termasuk pemberian suplementasi harusnya sebelum hamil, jangan cuma folat, tapi makanya multiple mikronutrien. Ya, balance diet dibutuhkan, ya. Lalu kemudian diajarkan di puskesmas di dalam bentuk buku hamil diajarkan. Lalu kemudian kita tingkatkan cadangan besinya sebelum dia hamil. Itu pilihan pre-pregnancy. Kalau dia nggak bisa, kita harus ada modalitasnya. Kasih bentuk asupan besi oral,
atau parenteral, atau transfusi. Tadi saya sampaikan transfusi selesai masalahnya karena dia mengandung besi cukup banyak. Kita biasa menghindarkan transfusi, nah kita bisa tambahkan dengan besi yang bisa garam dalam bentuk iron dextrose, sucrose yang parenteral, tentunya injeksi, atau dikasih rekombinan. Saya tidak bicarakan yang parenteral dan transfusi, jelas, kita akan berikan oral. Oral iron yang penting adalah absorpsi. Yang paling baik, respon positif dalam bentuk fosfat atau fitat tadi, dengan meningkatkan bioavailabilitas iron. Ya, kita tidak lihat kalau ada cacingan dia akan berdarah ngasih negatif. Ya, sekarang kalau kita lihat ini akan menyebabkan kalau kita kasih 100 mg iron, dia hanya meningkatkan 0,8 gram, 18 gram per hari, ya. Jadi kebutuhannya tadi kan kita sudah sampaikan ada yang hilang, ada yang per hari hilang, lalu kita tambahkan dengan ibu-ibu ini, wanita-wanita mengalami menstruasi, dia juga hilang segitu. Kemudian secara umum dari kita tahu di tidak hamil tadi, yang hamil gimana? Karena ada peningkatan kebutuhan, baik bayi, plasenta, peningkatan volume, ada nantinya saat hamil. Ada pertanyaan, ini sebenarnya yang kita butuhin apa? Mau kasih rutin atau selektif aja? Kenapa kita periksa HB lalu kemudian ferritin? Ini orang perlu nggak ya tambahan? Yang pasti asupan. Nah, nutrisinya kan bagian besar dari daging merah, ya. Itu yang paling banyak. Itu nggak bisa segera naik, tapi dari sebelumnya. Lalu kemudian dimintakan rutin. Rutin, pemerintah menganggapnya rutin karena dia mengacu ke doktrinnya Fatala, Mahmud Fatala, bekas Presiden Vigo. Dia mengatakan, kasih aja ibu hamil 90 tablet besi, yang isinya 60 mg elemental iron dan 5 mikrogram folic acid, 90 hari selama hamil, dia akan menurunkan anemia dalam kehamilan dan perdarahan pasca salin. Nah, itulah yang dijadiin atau diacu pada pemerintah. Kemudian, idealnya kan 100 mg per hari tadi sebagai profilaksis. Bisa dalam bentuk glukonat, di garam-garamnya. Fumarat, suksinat, sulfat, askorbat, sitrat. Macam-macam harga jadi pengaruh, tapi dia menaikkan HB 0,8 gram per desil per week di total kalau diminum terus-terusan dengan side effect. Hati-hati karena dia garam bentuknya besi, paling sering adalah gangguan GI tract. Kenapa kita sering mendapatkan pasien dengan bau, mual, muntah. Nah, compliance pasien menjadi penting. Cilakanya begitu enggak dia nggak minum. Nah, sebagian besar dari cacingan mesti dipikirkan, inilah yang nantinya akan kita sampaikan. Kalau dalam bentuk garam, yang paling banyak adalah fumarat, kemudian sulfat, dan glukonat per tabletnya. Karena rekomendasi 100-250 mg per hari, elemental iron ya maksud saya, nanti nggak ada nih yang dikatakan yang paling baik. Karena keluhannya adalah tadi GI tract. Nah, barulah keluhan-keluhan seperti nyeri di epigastrik, mual, adalah konstipasi, paling sering juga dikasihnya dosisnya kecil-kecil beberapa kali. Nah, cilakanya atau diubah nih kalau mau dia dalam bentuk eliksir. Nah, ini nanti kita akan sampaikan. Atau tadi dosisnya dikecilin, memang makannya 1-3 kali. Masalahnya adalah compliance orang untuk 3 kali. Lalu satunya adalah kalau kita suruh makan barengan, resikonya penyerapannya juga turun, ya. Sehingga kalau gagal gimana? Biasanya gagalnya karena masuk ke tadi kita menghitung kurang dosis nggak cocok. Lalu compliance orangnya nggak minum, ya. Nanti absorpsinya gangguan karena ada dikasih entrik tablet, dikasih lapisan. Lalu kemudian ternyata ada penyerapan atau malah absorpsi penyerapan itu terganggu. Nah, kan dosisnya ini, ya, kalau kita katakan untuk anak dengan 5, dikasihnya pada saat lambung kosong, iya. Waktunya sampai 1-2 bulan untuk koreksi, makanya pada hamil penting peningkatannya harus ditambahkan. Side effect-nya tadi, nggak enak, diare, konstipasi, dan lain-lain. Nah, preparasinya
tadi ada kita atur dengan sulfat atau fumarat, ini yang bisa kita koreksi, termasuk carbonyl iron. Sekarang kan ada banyak, mau pilih yang mana? Penyerapannya hanya 20% pada ferrous sulfat, fumarat yang paling banyak 33%. Ini ada lagi nih dalam bentuk liposomal baru, saya coba cari untuk mensiasati orang penyerapannya. Ini penyerapan, ya kita katakan, jangan lupa pada usia reproduksi, menstruasi, akan hilang 1-2 mg per hari, absorpsi mesti dilihat. Pada ibu hamil 3-4 mg per hari dikasih ketahukan. Ya. Nah, salah satu tipenya dalam bentuk besi fosfat yang di mikrokapsulasi, nantinya lebih banyak penyerapan. Nah, ini saya lihat dari Jaideep Malhotra 2018, dicoba di 2017 publish-nya. Dari World Journal Anemia dikatakan adanya liposomal iron untuk salah satu pilihan. Jadi orang bisa tidak mual, tidak muntah. Penyerapannya dianggap lebih baik karena dia dimasukkan ke dalam bentuk mikroenkapsulasi tadi. Juga ada lagi, ada open journal abscess, saya sampaikan untuk melihat dari Bini Wallet, lalu kemudian dia mengatakan penyerapan di usus ini jauh lebih baik. Dia dibentuk kembali lagi dalam di micronize, lalu di mikroenkapsulasi, lalu nanti dia bisa mengurangi taste, bisa mengurangi efek-efek samping yang terjadi pada orang yang kita berikan garam besi. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, Dr. Ridho. Kita terbuka untuk diskusi. Mudah-mudahan, sekarang udah banyak, udah lebih dari 400 yang attend. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Ridho. Ya, baik. Terima kasih pada Dr. Ali Sungkar untuk paparan yang menarik tadi, dan ada variasi-variasi lain dari yang biasa kita pelajari ya, selain ferrosulfat atau sulfat fumarat, sulfat ferrous ya. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, mungkin mulai sekarang boleh mungkin teman-teman sejawat untuk mengetikkan di kolom komentar atau chat tentang pertanyaan-pertanyaan kepada Dr. Ali. Sementara itu, saya akan serahkan kepada Ibu Marilyn dari PT Simex, mungkin ada sedikit paparan mengenai produknya. Silakan, Bu Marilyn. Ya, terima kasih Dr. Dido. Jadi pertama-tama kami dari PT Simex mengucapkan terima kasih banyak, terlebih kepada Pogi Jaya, kepada Dr. Ali dan Dr. Dido juga yang memberikan kesempatan kepada kami PT Simex untuk bisa berkontribusi pada acara webinar hari ini. Untuk berikutnya mungkin kami akan menyampaikan sedikit sharing produk mengenai produk suplemen zat besi kami dengan merek Maxpover. Mungkin slide-nya sudah tampil ya, sudah tampak? Sudah telat. Slide show-nya aja belum. Oh iya, iya. Ya dok, jadi produk suplemen zat besi kami yaitu dengan merek Maxpover, di mana zat besinya ini adalah liposom ferric ferrofosfat dengan bentuk tablet effervescent dengan rasa lemon. Sedikit mungkin banyak tadi Dr. Ali Sungkar sudah sangat jelas menjelaskan tentang iron deficiency anemia, di mana salah satu solusinya itu adalah iron suplementasi secara oral. Nah, tapi suplementasi zat besi secara oral ini memiliki banyak problem yang tadi juga sudah dijelaskan secara terperinci oleh Dr. Ali. Jadi ketika kita memilih zat besi Ferro atau Fe2+, memang sangat baik, bioavailabilitasnya ini sangat baik, tetapi kestabilan dari organoleptiknya tidak baik. Kemudian efek samping terhadap saluran cernanya juga membuat sangat tidak nyaman. Tetapi di satu sisi, kalau kita pilih zat besi yang satu lagi, yaitu Ferri atau Fe3+, zat besi biasanya yang Ferri ini memiliki kestabilan organoleptiknya sangat baik. Jadi, di mana bau metalik atau bau logam ketika kita minum suplemennya itu sangat-sangat tidak tercium, tetapi ada kelemahannya, bioavailabilitasnya rendah. Karena suplemen zat besi ini antara bioavailabilitas dan stabilitas organoleptiknya ini selalu berbanding terbalik. Sehingga ini menjadi problem untuk pemilihan suplemen zat besi yang mana yang terbaik. Jadi kita bisa simpulkan problem suplemen zat besi ini
seperti yang paling sering dikeluhkan, yaitu yang pertama adalah ketika minum suplemen zat besi, bau, terus kemudian aroma logam atau metalik taste-nya ini sangat-sangat tercium, yang membuat menjadi tidak nyaman. Terus kemudian kestabilan dari suplemen zat besi ini tidak baik, mudah sekali untuk teroksidasi dan juga terdegradasi. Selain itu, intoleransi dari saluran cerna ini juga sering sekali dikeluhkan menjadi efek samping dari suplemen zat besi. Dan masalah bioavailabilitas, ketika milih zat besi dengan bahan yang ferry, bioavailabilitasnya otomatis kurang begitu baik. Sehingga dari permasalahan ini, compliance begitu sangat banyak dan meningkatkan compliance. Oleh karena itu, kita sebenarnya melihat bagaimana bioavailabilitas yang tinggi, tetapi stabilitas juga baik. Ini yang sangat-sangat dibutuhkan untuk memilih suplemen zat besi. Sehingga bentuk zat besi yang dimikronisasi dan juga iron colloid atau yang dienkapsulasi, ini bisa menjadi pilihan desain dari zat besi untuk memperbaiki permasalahan-permasalahan dari keluhan suplemen zat besi tadi. Sehingga solusinya kita bisa pilih, kita bisa katakan bahwa liposomal ferrivirofosfat ini bisa menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang sering sekali dikeluhkan oleh pasien. Jadi ferrivirofosfat ini partikelnya dimikronisasi. Nah, tujuan dimikronisasi ini adalah untuk meningkatkan disolusi atau meningkatkan kelarutan. Kemudian selain itu juga dimikroenkapsulasi. Nah, tujuan dari dimikroenkapsulasi ini adalah untuk mencegah zat besi ini bisa terdegradasi oleh enzim-enzim pencernaan. Selain itu, dibuat juga suatu teknologi liposom, di mana zat besinya bisa aman di tengah, di dalam liposom, lipid bilayernya ini kami menggunakan fosfolipid, sehingga diharapkanlah dengan liposom ferrivirofosfat, maka terjadi perbaikan dari toleransi zat besi dan juga absorpsinya. Jadi, kita bisa katakan liposomal ferrivirofosfat atau yang disingkat dengan lipofer, ini bisa menjadi solusi yang cukup ideal untuk suplemen zat besi, di mana bioavailabilitasnya dan stabilitas organoleptiknya ini berbanding lurus. Karena kan biasanya suplemen zat besi antara bioavailabilitas dan kestabilan organoleptiknya ini selalu berbanding terbalik. Tetapi dengan dibuat teknologi liposom, mikronisasi, dan mikroenkapsulasi, sehingga menghasilkan produk sediaan di mana bioavailabilitas dan kestabilan organoleptiknya ini adalah berbanding lurus. Sehingga efek samping seperti bau metalik ini bisa diminimalisir, bahkan hampir tidak tercium. Terus kemudian interaksi dari zat besi terhadap komponen lainnya ini juga bisa dikontrol, di mana produk Maxpover selain mengandung zat besi juga kami tambahkan juga asam folat, vitamin B12 dan mineral lain seperti koper, mangan dan juga selenium. Sehingga ketika bentuknya liposom ini bisa meminimalisir interaksi zat besi terhadap komponen Maxpover yang lainnya. Dan bioavailabilitas dari lipofer ini juga cukup tinggi, yang tadi karena kami menggunakan ferry sebenarnya bioavailabilitasnya tidak begitu baik, tetapi dengan bentuk mikronisasi, mikroenkapsulasi dan juga dibuat suatu lipid bilayer dengan teknologi liposom, sehingga bioavailabilitasnya ini cukup baik, dan yang paling penting juga tidak mengiritasi saluran cerna. Nah, kalau misalnya evidence base, ini saya tampilkan ada beberapa evidence base dari produk lipofer atau liposom ferrivirofosfat ini, ketika dibandingkan dengan ferrivirofosfat yang tidak dalam bentuk liposom dan tidak dimikronisasi dan juga tidak dimikroenkapsulasi, maka dihitung setelah intervensi 12 jam ini, konsentrasi iron pada serumnya ini berbeda. Lipofer ini 3,5 kalinya lebih tinggi. Nah, kalau dibandingkan dengan ferrosulfat, konsentrasi serum dari zat besinya ini 2,7 kali lebih tinggi, di mana
Kalau ferrosulfat yang kita tahu karena bentuk ferro, maka bioavailabilitasnya lebih tinggi. Jadi bisa dikatakan dengan teknologi liposom mikronisasi dan mikroenkapsulasi, zat besi meskipun digunakan ferrofosfat, maka bioavailabilitasnya juga bahkan lebih tinggi dari ferrosulfat. Kemudian ada perbandingan efikasi lagi antara liposom ferrofosfat atau lipofer dibandingkan dengan ferrofumarat. Jadi diberikan 10 mg per kilogram, ini masih kepada tikus. Jadi setelah 2 jam intervensi, kemudian dilihat konsentrasi plasmanya, maka diperoleh hasil konsentrasi plasma iron pada lipofer ini hampir 5 kalinya dari ferrofumarat. Berarti bisa dibilang drug design delivery system dengan liposom, kemudian mikronisasi dan mikroenkapsulasi benar-benar bisa memperbaiki sisi negatif dari zat besi berbentuk ferri, yaitu dari segi bioavailability-nya. Kemudian ada satu lagi, jika dibandingkan liposom ferrofosfat terhadap ferroglukonat, di mana ferroglukonat ini sering diyakini bahwa absorpsinya, bioavailabilitasnya ini cukup baik, dan ternyata ketika dibandingkan, ini nyaris sama bioavailabilitasnya. Kemudian ini juga liposom ferrofosfat diberikan kepada 130 pasien wanita, dilakukan penelitian selama 16 minggu, kemudian diukur kadar serum ferritinnya, di mana pada minggu keempat dilihat bahwa serum ferritinnya ini sudah meningkat 5 nanogram per mililiter. Kemudian pada minggu ke-16 diperoleh hasil serum ferritinnya ini lebih tinggi 80% lagi pada saat awal penelitian, sehingga bisa dikatakan bahwa lipofer ini benar-benar terbukti untuk meningkatkan kadar serum ferritin. Dan yang terakhir, evidence base-nya, di mana suplemen zat besi lipofer, liposom ferrofosfat ini dibandingkan terhadap zat besi, ini bukan suplemen tapi obat dengan merek Farplex, yang zat besi yang digunakan itu bentuknya adalah iron protein succinilat. Nah, ketika diamati setelah intervensi 12 jam, maka dilihat bioavailabilitasnya itu nyaris ekivalen. Jadi bisa dikatakan bahwa permasalahan bioavailability dari ferrofosfat karena bentuk sediaannya drug delivery system yang digunakan adalah dengan teknologi liposom, ini bisa dikatakan bioavailabilitasnya bisa diperbaiki atau bahkan lebih baik. Nah, ini adalah produk kami, Maxpover. Maxpover ini mengandung yang pertama itu adalah zat besi yang digunakan, yaitu yang tadi, liposom ferrofosfat atau disingkat dengan lipofer, 375 mg, di mana setara dengan elemen zat besi 30 mg. Nah, kemudian kami juga menambahkan ada asam folat 500 mikrogram, vitamin B12 7,5 mg, mangan 100 mikrogram, koper sulfat, dan juga selenium. Nah, bentuk dari produk Maxpover ini adalah tablet effervescent dengan rasa lemon. Jadi sehingga dari dokter sekalian, untuk produk kami Maxpover ini ketika dilarutkan di dalam air, ini bau metaliknya ini nyaris-nyaris tidak tercium, jadi jangan dikhawatirkan. Compliant terhadap bau ataupun rasa metalik untuk produk Maxpover ini nyaris tidak ada. Ya, untuk dosisnya mengandung elemen zat besi 30 mg, ini dosisnya 1 tablet effervescent. Tetapi ketika kondisi pasien dengan kadar serum ferritin yang sangat rendah, mungkin yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ali, dan juga parameter-parameter defisiensi zat besi yang tadi cukup rendah, dosisnya bisa ditingkatkan lebih dari 1 tablet effervescent.
Bahkan tadi disebutkan sampai 100 mg per harinya. Jadi sekali lagi karena bentuk zat besi yang kami gunakan pada produk Maxpover adalah liposom ferrivirofosfat, sehingga benefit yang bisa diperoleh adalah yang pertama yaitu menggunakan zat besi dengan mikroenkapsulasi pada teknologi liposom, sehingga bioavailabilitasnya itu cukup tinggi. Yang tadi dikhawatirkan ketika menggunakan zat besi ferri, maka bioavailabilitasnya rendah, tetapi karena kami menggunakan teknologi liposom, maka bioavailabilitasnya sudah diperbaiki. Dan yang paling penting, tidak berbau metalik, karena bentuknya adalah ferrivirofosfat, ditambah lagi sudah dienkapsulasi, dan juga bentuk liposom, sehingga benar-benar bau metalik yang biasa tercium pada suplemen zat besi, ini sama sekali tidak tercium. Dan yang paling penting juga permasalahan intoleransi gastrointestinal, ini benar-benar sangat diminimalisir atau bahkan sangat-sangat kecil atau hampir tidak ada untuk mengeluhkan konstipasi dan juga permasalahan gastrointestinal lain yang disebutkan oleh Dr. Ali seperti mual, perut kembung, dan lain sebagainya. Mungkin sekian presentasi dari kami PT Simex Pharmaceutical Indonesia yang diwakili oleh saya, Marilyn. Saya kembalikan kepada Dr. Dido untuk sesi berikutnya. Terima kasih Dr. Dido. Terima kasih Bu Marilyn penjelasannya. Lumayan jelas. Baik, kita selanjutnya ke sesi tanya jawab dan diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan ini dari rekan-rekan. Mungkin yang umum dulu kali ya, Dr. Ali. Yang umum dan selalu sepertinya untuk tiap kali pembicaraan mengenai anemia dan zat besi dulu. Kemudian, silakan Dr. Dido. Ya, pertama sebenarnya yang wajib kita periksa untuk mengetahui defisiensi besi ini minimalnya itu apa? Pertama idealnya apa, Dr. Ali? Kemudian minimalnya apa? Dan apakah hapusan darah tepi merupakan pemeriksaan yang harusnya rutin kita lakukan? Jadi minimal misalnya apakah HB saja atau HB dengan MCV, MCH atau kemudian idealnya apa? Seperti itu, dokter. Itu mungkin pertanyaan pertama, Dok. Baik, Dr. Dido. Mungkin ada banyak pertanyaan yang diwakilkan Dr. Dido merangkum. Ya, pertama, ngapain kita periksa HB? Jadi kalau kita lihat standar, regulasi maupun rekomendasi, kita periksa HB. Yang kita periksa HB adalah ini untuk merepresentasikan pengangkutan oksigen dan lain-lain. Tapi kan kita tidak hanya melihat HB saja. Kalau mau ideal, periksa juga eritrositnya. Lalu dengan eritrosit kita melihat volume korpuskularnya, lalu kemudian besar, jadi kita bisa melihat besar dan lainnya. Kalau hapus darah tepi, kita untuk melihat tadi, ya, apakah ini normal atau besar atau kecil, itu wajib atau tidak? Kalau kita sudah bisa meriksa HB, periksa saja MCV, MCH, MCHC yang dalam satu paket akan keluar. Kalau teknologi sekarang, mungkin kita bisa melihat adalah diff count. Periksalah diff count. Itu bisa mewakili. Kalau kita mau melihat kadar, tadi dokter dulu tanya, jadi saya kalau mau lihat besi ini gimana? Seperti di algoritma, saya setuju tuh sama algoritma itu. Udah kita lihat dari awal MCV, MCHC, lalu kita melihat kadar. Karena balik lagi ke Indonesia nih, yang paling sering defisiensi tadi dua kan, satu adalah modal utamanya besinya, ferritin yang kita periksa, ya. Lalu yang berikutnya adalah kita melihat sebenarnya defisiensi ini ke arah folik atau megaloblastik itu dilihat dari darah tepi. Jadi kalau dia mau ideal kita periksa semuanya. Tapi yang paling gampang kalau saya akan periksa rutin pemeriksaan namanya full blood count. Full blood count itu termasuk nanti dia akan keluar sampai diff count, dan saya tambahkan pemeriksaan ferritin. Itu cukup, Dokter Dido. Kenapa? Nantinya bisa mewakili kalau kita ragu, kita akan memeriksa lanjutan. Lanjutannya itulah yang baru. Tapi paling sederhana, tadi saya sampaikan, WHO sendiri merekomendasikan kalau kita lihat depresi, jadi anemia lihatnya dari HB dulu. Begitu kita ketemu, kita bisa lihat, ini orang sebenarnya defisiensi nggak sih besi? Kita mau menentukan koreksi. Tadi saya sampaikan oral. Oral koreksi oral, kita mau mengoreksi apa nih? Satu, begitu kita koreksi, kita mau meningkatkan kadar besinya. Kita mau menaikkan kadar HB-nya. Yang dihindarkan kanan tadi, transfusi. Tapi begitu kita tahu, sadar, kita mengoreksi
cuma 0,18 gram peningkatannya per minggu dengan kadar. Dengan tambahan ada compliance, ada keluhan di gastrik dan lain-lain. Pilihlah suplementasi besi yang terbaik begitu. Demikian Dr. Dido. Kalau saya ini saya pahami gitu, pertama ya HB seperti darah perifer lengkap, MCV, MCH, MCHC ya. Iya. Paling minimal. Idealnya ada ferritinnya. Ya, ferritin menjadi wajib menurut saya pemeriksaan untuk mengetahui kadar besinya kalau kita melihat dia statusnya. Ini orang di plasmanya gimana atau dia sudah anemianya dengan HB. Demikian Dr. Dido. Bila ada yang abnormal baru kita ke arah hapusan darah tepi atau yang lain-lain ya. Betul. HB, elektroforesa dan lain tuh di sisi yang lain. Lu udah rame nih yang ngikut lu lebih 500 Dr. Dido. Ya, ini lagi ini juga ada 10 orang mungkin yang menanyakan ini. Ini kita mau ngomongin optimalisasi pemberian zat besi, suplementasi zat besi nih dok. Ya. Bagaimana apabila dia tidak anemia? Kita periksa tadi itu minimal ya. HB, MCV, MCH, MCHC dengan ferritin. Ternyata tidak anemia, HB-nya misalnya 11,4 ibunya. MCV, MCH, MCHC masih normal dengan ferritinnya misalnya 9 misalnya dok. Ya. Apakah itu kita terapi juga pada kapan? Pada usia reproduksi kah, kehamilan kah gitu dok? Jadi begini, kebetulan kita Obgyn, kita memeriksakan rutin di saat hamil. Diagnosisnya tadi itu, orang bisa tidak anemia kalau ngeliat ada depresi tadi ya Dr. Dido. Dia bisa tuh, kalau ferritinnya jelas kurang dari 15, WHO bilang ya, kurang dari 15, confirm dia defisiensi besi. Mungkin tidak anemia. Itulah yang harus ditreatment jadinya. Ditreatment karena dia defisiensi. Awalnya dia bisa depresi, ya. Kenapa? Karena iron tidak cuma untuk mengangkut oksigen saja, mungkin dia tidak anemia, tapi di plasma yang dia kurang untuk regenerasi sel, untuk proses berpikir, jadi otak itu penting, tetap menurut saya dikoreksi. Sehingga kenapa di kita programnya juga memberikan besi pada usia reproduksi, walaupun dia tidak hamil, ya. Begitu Dr. Dido, tetap dikoreksi. Oke dok, ini lebih spesifik nih dok. Ini kita kan ngomong di webinar, sering-sering webinar nih karena pandemi. Ya. Nah, di selama pandemi ini ada beberapa guideline ya, luar negeri walaupun dalam negeri, bahwa ada keterbatasan, misalnya tidak menganjurkan suplementasi zat besi, walaupun dari POGI yang terbaru enggak ya, maksudnya tidak ada beberapa yang harus berhati-hati atau tidak menganjurkan suplementasi zat besi pada pasien dengan COVID positif. Misalnya seorang ibu swab positif, walaupun tanpa gejala atau dengan gejala ringan, apakah pertimbangan kita menghindari pemberian zat besi dan apakah pertimbangan bila kita memberikan zat besi gitu dokter? Saya akan tetap memberikan karena kebutuhan. Mungkin POGI juga sepakat sudah mengeluarkan bahwa kaitannya dengan kehamilan, peningkatan kebutuhan untuk plasenta, untuk bayi, untuk darah itu bisa turun tuh. Jadi kalau kita tidak berikan. Tadi saya sampaikan bahwa besi tidak bisa kita produksi sendiri. Kita harus dapat asupan. Yang terbaik dari mana? Dari makanan. Makanan mesti sebelum-sebelumnya ada disimpan. Nah problemnya, kebutuhan di saat hamil, kalau kita jumlahkan dengan asupan dari nutrisi saja tidak cukup, sehingga rekomendasinya pun akan mengatakan pemberian suplementasi dalam bentuk tidak cuma satu, tapi multiple mikronutrien, karena termasuk metabolisme dan penyerapannya tidak hanya besinya sendiri mungkin nggak akan mungkin kerja tanpa vitamin C-nya, tanpa manganisnya, tanpa itu loh begitu. Demikian Dr. Dido, terima kasih. Tetap kita berikan ya. Ya. Tentunya pada pasien-pasien yang berat, COVID berat ya tentu dia. Lain. Itu lain lagi ceritanya karena ada. Bicarakan rawat jalan. Ya. Atau dalam tetap diberikan. Tetap diberikan. Yang dirawat dengan intubasi gitu. Ya. Kemudian ini bagaimana menyiasatinya? Ini untuk Bu Marilyn mungkin bisa bantu juga. Nah, apakah ada studi atau pernahkah dilakukan studi pada produk yang Ibu bawakan itu mengenai penggunaannya pada awal kehamilan? Kita tahu bahwa kenapa zat besi biasanya kita mulai pada trimester 1 akhir atau 2 karena ibunya masih dalam nausea and vomiting in pregnancy atau mual muntah. Apakah zat besi ini, Max Cover ini bisa
diberikan pada trimester 1, ada studinya nggak tentang mual muntah atau suplementasi ini pada awal-awal ibu lagi mual muntah begitu, Bu Marilyn? Ya, kalau untuk studi yang menggunakan Maxpover atau Lipover, belum ada sih dok, untuk awal-awal kehamilan itu belum ada. Cuma kami bisa yang pastikan karena bentuk sediaannya yang tadi dengan bentuk liposom, kemudian di mikroenkapsulasi dan mikronisasi, ini diharapkan bisa menekan dari permasalahan intoleransi gastrointestinal. Oke, terima kasih Marlene. Jadi belum ada ya? Belum ada ya? Studi belum dok, yang di awal-awal kehamilan belum. Berarti nih dokter yang mau nyoba boleh coba-coba dulu juga mungkin. Coba aja pasti punya mual kalau misalnya itu ya. Kan pengakuannya itu ceritanya kan mengurangi mual ya kan dan iritasi lambung. Ya. Oke, baik. Selanjutnya ini mengenai tentang ini dok. Tadi dokter Ali menyebutkan diet itu tidak cukup makanan dan harus disuplementasi pada kehamilan karena kebutuhan besinya tinggi untuk baik kehamilannya dan ibunya. Apalagi ibunya sebelum hamil sudah defisiensi besi. Bisa nggak sih kita dok, misalnya kita udah mengetahui ferritinnya misalnya 13 atau 14, HB-nya mungkin 10,8 gitu ya dok. Apakah kita harus suplementasi? Apa tidak bisa kita misalnya konsultasi ibu lebih baik makan buah-buahan tertentu? Ini mungkin ada yang tanya, apakah buah-buah beet, buah-buah yang tinggi zat besi itu, atau makanan-makanan seperti daging merah itu bisa memenuhi kebutuhan zat besi itu bila tidak terlalu ekstrim, misalnya tadi dok, habis 10,8, misalnya ferritinnya 13 gitu. Bagaimana dok? Baik, jadi gini, coba bayangkan kalau kita menggunakan, itu kan untuk membuat hemoglobin tidak hanya dibutuhkan protein, lipid, besi. Protein sendiri dapatnya dari daging, dan di dalam dagingnya sendiri ada kandungan besinya. Kita harus memetabolisme daging di saluran cerna, lalu kemudian nanti akan dipecah menjadi protein, lalu kemudian menjadi asam amino dan besi. Metabolisme ini butuh waktu, dan dia stores atau penyimpanannya nanti memakan waktu. Bayangkan penelitiannya sudah ada, kalau kita menggunakan garam saja koreksi, dengan dosis yang tadi, sejumlah 65 elemental iron yang kita berikan, lalu kemudian kita nilai kembali ulang, dia hanya meningkatkan HB-nya, kalau tadi 10,8, dia akan meningkatkan 0,18 gram per week. Jadi, kalau dengan suplementasi saja, kita akan meningkatkan nanti, kita akan meningkatkan naik HB-nya, akan jadi 10,9 dalam waktu 1 minggu. Kebutuhannya tetap meningkat kalau kita mengoreksi kebutuhan bayinya meningkat. Bukannya saya tidak mau mengatakan makanan. Makanannya harus, tapi kita katakan suplemen. Kenapa? Kita harus menjamin ibunya tidak makannya kurang atau jumlah yang masukannya cukup. Sehingga yang diinginkan pre-pregnancy. Jadi koreksi yang Dr. Rido bilang ini atau saya tanyakan, harus dikerjakan sebenarnya pre-pregnancy. Sehingga dia cukup, waktu hamil, kebutuhannya meningkat, itulah yang ditambahkan untuk suplemen. Pre-pregnancy, kapasitas atau kemampuan tubuh harusnya diperbaiki untuk menyiapkan. Apa saja? Nggak boleh cuman hanya memperbaiki besinya aja. Folatnya juga harus disiapkan. Coba bayangkan, begitu dia defisiensi folat, besinya nggak cukup, eritrosit tidak terbentuk karena itu, tapi waktu dia untuk pembentukan neural tube, folat dibutuhkan tinggi juga. Sehingga 28 hari neural tube sudah nutup. Tapi kalau awalnya kurang, kejadiannya adalah belakangan. Waktu implantasi, dia gagal. Kenapa sekarang defisiensi folat itu jarang sekali kita ketemu? Karena jawabannya fortifikasi. Jadi makanan difortifikasi, susu fortifikasi folat, lalu kemudian asam, tepung difortifikasi. Itulah jawabannya, termasuk iodium kita fortifikasi. Di luar, mereka mengatakan fortifikasi, lalu kemudian nanti suplementasi tambah. Demikian Dr. Dido. Sepertinya berulang-ulang ya tadi ya, mungkin mengenai yang COVID masa pandemi ini tetap ya dokter ya tadi ya? Iya. Saya tetap akan berikan.
Kecuali yang tadi Dokter Dido, saya setuju yang Dokter Dido sampaikan, pada keadaan yang pasien dengan di ventilator atau parah, mungkin itu yang ada pertimbangan lain. Dan jawabannya pada saat itu adalah kemungkinan kehamilannya kita akan terminasi itu pada saat itu. Kemudian pada kasus-kasus yang berbeda, misalnya gemeli atau multiple pregnancy, triplet, gemeli seperti itu, apakah pemberian zat besinya sama, ataukah kita balik ke prinsip tadi kita periksa saja ferritinnya? Ya, jadi kan tadi pertanyaan adalah, kalau bayinya 1, kebutuhannya sama nggak? Segitu nggak? 2, segitu nggak? Meningkat iya, secara umum peningkatannya, tapi bukan berarti dikalikan. Bukan kali, kalau ada 3 kasih 3, kalau ada 2 kali 2, enggak. Tapi kebutuhannya meningkat iya, tapi kita periksa apakah, jadi sama nih, kalau saya mau suplementasi orang udah cukup, kenapa saya harus kasih tambahan? Itu adalah prinsipnya tadi, diperiksa atau dinilai. Jadi saya bilang, wah kalau ferritinnya baik, saya nggak usah. Tapi saya akan ulang. Begitu dimasuki trimester berikutnya, saya lihat benar nggak nih? Karena pemakaiannya juga sangat tinggi. Ya, jadi bisa. Contoh saja, mungkin teman-teman mengoreksi, lalu kemudian kalau terburu-buru, kalau untuk segera pasti pakai injectable, baru kemudian nanti dilihat itu turun lagi segera karena pemakaian dari untuk plasenta dan lain-lainnya tinggi banget. Demikian. Terima kasih dok. Mungkin ini lagi pertanyaan untuk Bu Marilyn nih. Bagaimana studi bioavailabilitas antara berbagai jenis? Tadi kayaknya ada ya tadi slide-nya garam dengan zat besi, apa ferrous fumarat tadi atau sulfasferous versus yang ini lipover ini. Penyerapannya seperti apa? Maksudnya produk yang saat ini Ibu bawakan, Maxpover dibandingin sulfasferous dan ferrosus tadi ya. Ferrous fumarat, maaf. Ya. Bisa ditampilin lagi mungkin Bu, kalau misalnya ada slide-nya. Kayaknya banyak juga yang nanya hal yang sama, perbandingan antara berbagai macam garam dan zat besi dengan produk Ibu. Kalau berapa persen absorpsinya dari studi untuk liposom ferrivirofosfat ini, absorpsinya ini bisa sampai 58%. Nah, ini di perbandingan yang diukur kadar airan pada serum darah. Jadi, ini setelah intervensi 12 jam, ini dibandingkan dengan yang paling kiri, ini adalah liposom ferrivirofosfat. Kemudian di sebelahnya kanan ini adalah ferrivirofosfat juga, tapi tidak menggunakan drug delivery systemnya yang liposom, sehingga bisa dilihat perbandingan bioavailability-nya sungguh sangat berbeda jauh. Jadi yang liposom ferrivirofosfat itu 3,5 kalinya dibandingkan dengan ferrivirofosfat tanpa teknologi liposom. Kemudian ke diagram yang sebelah kanannya lagi, ini dibandingkan dengan ferrosulfat, di mana ferrosulfat itu absorpsinya berkisar antara 20-30%, tapi kita lihat dibandingkan dengan ferrosulfat, maka liposom ferrivirofosfat ini 2,7 kali kadar total airan serumnya. Mungkin Dokter Dido agak menambahkan sedikit juga yang pertanyaan tadi untuk pemberian di awal trimester. Jadi sebenarnya kalau untuk permasalahan intoleransi gastrointestinal, rata-rata ditemukan kepada suplemen zat besi yang menggunakan ferro, apakah ferrosulfat, ferrofumarat, atau ferrogluconat, dan lain sebagainya. Pokoknya zat besinya mungkin ferro. Tetapi ketika digunakan ferri, zat besinya, maka permasalahan intoleransi gastrointestinal itu sangat-sangat minimalis, bahkan hampir tidak ada. Jadi, permasalahan zat besi ferri ini sebenarnya pada bioavailability-nya. Jadi bisa dibilang kami menggunakan zat besi ferri yang dikhawatirkan mungkin di awal adalah bagaimana bioavailability-nya. Tetapi karena kami menggunakan drug delivery system dengan liposom, kemudian sebelum dimasukkan ke dalam liposom, kami mikronisasi dan mikroenkapsulasi, sehingga disitulah kadar tadinya minus, bioavailability-nya menjadi tidak lagi, sehingga bioavailability-nya bahkan bisa lebih baik daripada ferrosulfat. Kemudian ini dibandingkan berikutnya terhadap ferrofumarat, jika terhadap ferrogluconat ini nyaris hampir sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Dokter Dido. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih, Marilyn. Baik, Dokter Ali atau Bu Meren juga bisa jawab mungkin tentang dosis maksimal. Misalnya
kita temukan misalnya tidak ada preparat besi intravena dan kemudian ini udah misalnya 34 minggu dengan HB misalnya 8,1, ferritinnya 5, berapa banyak sih dok besi elemental yang dosis maksimum yang bisa kita berikan? Adakah dosis maksimumnya atau berlebihannya misalnya? Kita nggak boleh melewati kadar tertentu. Terus kemudian mungkin pada pertanyaannya jadi satu, mungkin apa ada targetnya? Berapa lama kita beri suplementasi? Misalnya seorang ibu HB 8,8 karena defisiensi besi, ferritinnya 5 misalnya. Kemudian kita mau targetnya berapa lama lagi kita periksa lagi HB dan ferritinnya, dok? Baik, untuk tadi dikatakan berapa sih mau dikasih atau dikoreksi. Kembali lagi, kalau sudah terjadi defisiensi, saya harus menyatakan koreksi, mungkin harus koreksi cepat. Kita menggunakan pemberian dari iron dextrose atau sucrose. Kapan kita gunakan injectable? Jadi ada satu tabel yang saya tidak bahas adalah mengenai kalau kita mau melakukan koreksi yang pertama adalah pidana oral nih terkait compliance. Berapa kebutuhannya? Tadi saya bilang kebutuhannya sampai 100 mg elemental iron, jadi nanti dibagi dosisnya. Berlebihan nggak? Kalau berlebihan itu adalah kebutuhan yang rata-rata yang kita katakan untuk suplemen. Lalu kemudian kalau tadi Dokter Dido mengatakan, ini kalau dia sekarang dia adalah anemia, kemudian dia defisiensi besi, artinya di bawah 15. Kalau dengan kita koreksi oral, rasa saya tidak akan cukup kekejar tuh pada saat hamil ataupun lainnya. Nah, koreksinya adalah mungkin injectable. Baru kita tetap berikan pemeliharaan. Injectable ada perhitungannya, ya. Jadi ada banyak penelitian untuk injectable, terutama pada pasien-pasien dengan gagal ginjal itu paling sering digunakan iron. Ada kasus-kasus gagal ginjal di mana failure untuk penyerapan dan lain-lainnya. Itu cukup baik dengan pemberian injectable. Saya tidak bahas di injectable tadi, bisa kita berikan rekombinan ataupun tadi pemberian iron, sucrose atau dextrose yang untuk koreksi ya, untuk koreksi pada kasus defisiensi. Tapi begitu kita mengatakan ini HB-nya 10, sekian atau yang lain, saya boleh nggak nih ngoreksi dengan besi oral? Boleh, kita berikan tadi sampai dosis maksimalnya. Silakan, ini masalah compliance. Baru kemudian kapan nih kalau kita memeriksa lagi, saya sampaikan tadi ini, trimester 1 saya meriksa, lalu kemudian ferritinnya baik, normal. Saya akan memeriksa ulang di trimester kedua untuk kadar HB-nya. Apakah cukup yang besinya, atau dipakai untuk bayi? Rasa saya pasti akan kepakai kalau kita tidak berikan suplemen. Lalu kemudian saya mau koreksi, berapa lama? Nah, kalau Dokter Dido lihat sebagai suplemen, dosisnya sudah ada batasannya. Jadi obat yang beredar ataupun yang lain, mereka akan sampaikan batasan sebagai suplemen. Contohnya, kalau kita kasih aja folat. Folat yang boleh diberikan sebagai suplemen cuma 400. Ya, itulah yang ada di dalam batasan requirement dietary allowance kita untuk masing-masing. Sehingga rasanya koreksi kita akan cukup tuh dengan pemberian tambahan. Dosis yang kalau kita mau katakan, saya mau nambah ini, berapa dosisnya? Targetin saja. Kurang lebih kalau kita mau koreksi sampai 0,8, 100 mg, rata-rata penelitiannya kita akan menyampaikan kurang lebih, bilang aja 0,2 mg peningkatan HB per week, gitu aja. Demikian Dr. Dido. Kita mungkin shift ke tadi ibu hamil terus. Ini ada pertanyaan nih dok, mengenai pemberian suplementasi zat besi, misalnya pada yang belum nikah atau haid, misalnya baru mulai haid, SD kelas 3, kelas 4, atau kelas 5 SD gitu. Apakah suplemen tetap cara pemberiannya sama dan pemeriksaannya sama juga pada wanita-wanita usia reproduksi? Kita tahu misalnya mungkin di DKI Jakarta, sekarang semua pasangan suami istri, pasutri yang sebelum nikah diperiksakan lab-lab tuh kan dok, lab catin namanya, ya calon pengantin. Nanti ditemukan tuh misalnya defisiensi besi misalnya gitu. Apakah kita mulainya seperti biasa pada kehamilan, artinya pranikah ya, pemberian pranikah, dan bagaimana pemberiannya pada anak-anak yang misalnya haidnya banyak seperti itu? Betul nih, dok. Pas banget nih, Dokter Dido bicara, saya buka ini nih.
saya mau sampaikan pertanyaan Dr. Dido pas banget nih, saya buka makalah. Ini kan yang dimaksud Dr. Dido ya. Jadi kebetulan ada nih mengenai iron defisiensi anemia pada pemberian liposomal. Dia dipublish ini yang tadi saya sampaikan. Mereka menyampaikan begini. Mereka ngasih pada usia reproductive age ya, woman reproductive age. Mereka kasih, mereka bikin RCT menggunakan ini tadi ya, liposomal ferric dibandingin ya, baseline-nya segini, lalu ternyata naiknya setelah 8 minggu dinilai peningkatannya cukup baik ya. Mereka mengatakan ini adalah RCT-nya, ada beberapa penelitian 2011-2012 pada wanita tidak hamil. Mereka memberikan seperti ini, lamanya 16 minggu dan 8 minggu nih. Untuk peningkatan HB-nya, lalu hematokritnya dibandingin, simpulannya tadi naiknya. Kalau kita kasih berikan Norvero, ya, terapi yang konvensional, ada gangguan gastrointestinal dan lain-lain, lalu kemudian mereka coba lihat, kalau dikasih gini aja, kasih liposomal, lalu kalau dipakai lama untuk bawa, cukup baik. Gambaran cukup baik. Saya ingin menyampaikan ini saja, bahwa ngasih berapa lama. Mereka mengatakan di penelitiannya, mereka coba untuk memberikan sampai, ini dikerjakan di India, ada yang 8 minggu, ada yang 16 minggu, artinya kurang lebih 2-4 bulan. Artinya, saya sih akan mengatakan, kasihin aja nih sebelum hamil, kalau dia mau hamil, tadi dokter dia bilangnya calon pengantin. Kalau kita berikan, lalu kemudian dikoreksi untuk melihat rasanya, cukup baik juga tuh hasilnya. Ini pertanyaan yang untuk women in reproductive age. Ada penelitiannya. Nah, saya rasa itu Dr. Rido. Oke, baik. Jadi bisa kita berikan ke pranikah, terus Justru menurut saya harusnya diberikan di depan. Prakonsepsi ya? Ya. Prakonsepsi. Jawabannya itu. Oke, baik. Saya rasa saat ini sih, itu sih dok, pertanyaan-pertanyaan. Apakah kalau teman-teman ada pertanyaan-pertanyaan lagi mungkin, yang lebih spesifik mungkin. Kalau tadi tuh umum sih, itu biasanya juga emang selalu ditanyakan. Berlin mungkin ada tambahan mungkin? Tambahan ya ini aja dok, dengan suplemen zat besi dengan bentuk teknologi liposom ini diharapkan bisa menjawab semua kebutuhan suplemen zat besi. Mungkin yang tadi di presentasi Dr. Ali kan compliance begitu sangat tinggi, sehingga kalau compliance tinggi, pasien kan otomatis enggan untuk meneruskan terapi zat besi. Jadi diharapkan dengan kehadiran Maxpover yang menggunakan liposom perivirofosfat ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi iron deficiency anemia. Baik, terima kasih Bu Merlin. Terima kasih Dr. Ali, Dr. Ini saya kasih terakhir Dr. Dido. Saya silakan dok. Closing statement bahwa semacam take home message, kalau kita melakukan antenatal care, kita concern sama hemoglobin terkait dengan anemia dalam kehamilan, terkait dengan perdarahan pasca salin, terkait dengan pertumbuhan bayi untuk tidak melahirkan bayi low birth weight. Tapi saya ingin sampaikan, persiapan kehamilan jauh lebih penting, sehingga koreksi atau suplementasi di usia reproduksi, seperti Dr. Dido sampaikan, mungkin itu bisa menjadi protokol. Pemerintah sudah menyiapkan, tapi jenis pilihan adalah harusnya yang terbaik. Saya rasa peran kita lah sebagai dokter yang untuk menentukan kapan kita mau mengoreksi. Koreksi bisa melakukan secara oral, ataupun nanti koreksi cepat, tapi maintenance menjadi penting. Saya rasa itu Dr. Dido. Terakhir mungkin dok, ada pertanyaan yang agak komprehensif sih. Pada kondisi dan seperti apa dan bagaimana kalau kita misalnya ibu yang malnutrisi harus kita konsultasikan bersama atau duduk bersama dengan spesialis gizi klinik. Apakah defisiensi zat besi ini harus kita obrolin dengan di gizi klinik, atau keadaan seperti apa biasanya yang kita bicarakan yang disarankan misalnya? Nah, jadi ini kembali lagi prinsip, keadaan apa yang disarankan untuk bisa kita duduk sama-sama menyelesaikan masalah. Semua ini terkait dengan low birth weight, terkait dengan stunting, yang nggak bisa pecahkan sendiri, tidak dokter obgyn maksudnya. Ada orang gizi, ada orang perinatologi. Kenapa? Jawabannya adalah harusnya wanita dengan malnutrisi jangan dibolehkan hamil ceritanya. Nah,
pada titik ini, itu kepentingan kita. Jangan kasih orang dengan BMI kurang dari 17, hamil. Satu. Jangan kasih orang dengan obesitas, hamil. Jadi, kan nanti butuh gizi tuh untuk mencapai, meningkatkan BMI-nya. Jadi kalau perempuan, 17 tahun kan kurus banget. BMI-nya paling 16, anak SMP, SMA. Jangan dikasih hamil. Nah itu harusnya dipersiapkan gizinya, makanya diminta setelah 20 tahun lah kalau mau hamil, karena dia sudah cukup. Nah itulah yang mesti dibahas. Kalau orang dengan undernutrisi, Indonesia banyak banget saya sudah sampaikan tuh yang 1 dari 5 perempuan kita. Inilah yang kita beresin, itulah yang kita duduk. Kenapa? Kalau dia melahirkan bayi kecil, atau nantinya bayinya akan tumbuh jadi anak pendek itu stunting, punya potensi 30% lagi ngelahirin bayi berat badan lahir rendah. Kita tahu berat badan lahir rendah punya masalah. Salah satu yang menyebabkan itu adalah anemia ini. Jadi kita akan duduk sama-sama untuk mencegah jangan sampai orang undernutrisi hamil itu. Lalu kemudian kaitan tadi anemia di Indonesia ini yang paling banyak defisiensi besi dan folat. Itulah concern kita, kenapa kita harus melakukan terapi. Demikian. Ya, saya sedang lihat lagi, apakah ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman-teman. Saya rasa sih sudah dok, itu semua yang ini banyak sekali pertanyaannya, tapi semuanya sih sudah terjawab yang dirangkum ya. Dengan langsung. Yang tidak berkaitan ada, mungkin saya sengaja tidak tampilkan. Tidak tampilkan. Ya, tapi yang menyangkut suplementasi zat besi pada usia reproduksi dan kehamilan, kemudian target zat besi, mungkin tadi Dokter Ali simpulkan tadi yang paling penting dari pembicaraan kita, diskusi kita. 1, target ferritin tadi 15 ya dok. Ya. 2, kalau misalnya ada defisiensi besi tapi tidak anemia, juga disarankan untuk diterapi pada kehamilan. Terus kemudian pada pandemi ini tidak ada larangan pemberian zat besi untuk antenatal care kecuali pada keadaan-keadaan pasien kritis. Ya. Ya itu penting banget kayaknya dok. Takutnya pada nggak ngasih zat besi karena pada masa pandemi atau pada ibu yang COVID tanpa gejala atau gejala ringan seperti itu. Dan sebaiknya dalam bentukan tidak hanya zat besi sendiri, tapi juga multiple mikronutrien yang lain yang mendukung zat besi, vitamin B kompleks, kalsium seperti itu ya dok. Ya, setuju. Semuanya bersama dengan Bu Marilyn juga tadi udah mengatakan bahwa tentang farmakokinetiknya, bioavailabilitasnya. Saya rasa teman-teman saat ini nambah sekarang tiba-tiba dok. Oke. Saya rasa udah sih dok. Teman-teman udah menyatakan semua pertanyaan-pertanyaannya, diskusinya yang lumayan aktif dari teman-teman, karena mungkin ini aplikatif sehari-hari ya, Bu Merlin dan Dokter Ali. Karena hampir semua pasien kita mungkin di Jakarta aja kalau nggak salah 60%, 50% defisiensi besi ya dok. Ya, betul. Demikian Bu Merlin, rasa saya cukup ya Bu Merlin. Dokter Ali, sudah, terima kasih banyak. Terima kasih Dokter Dido. Ya, baik. Dokter Oki akan masih hadir, Dokter Oki, Ketua POGI Cabang Jakarta. Udah ditungguin pasien dia digebukin. Siap. Sodok operasi. 2 hari praktek, mohon maaf. Lagi operasi. Lagi operasi. Ini baik, kalau misalnya tidak Dokter Oki, mungkin ditutup aja mungkin Dokter Ali, atau saya mau nutup dok? Dokter Dido aja, saya akan sebagai presentan. Siap. Baik, dengan ini saya tutup acaranya kita, webinar tentang optimalisasi zat besi pada usia reproduksi dan kehamilan. Terima kasih kepada POGI Jaya tentunya yang mengadakan acara ini untuk kita semua bisa sharing bersama dan diskusi, dan juga rekan kerjasama kita saat ini PT Simex dengan produknya Maxpover. Terima kasih juga untuk dukungannya untuk kita sama-sama berbagi ilmu. Baik, saya akhiri webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Dido, terima kasih Uci. Terima kasih Bu Merlin, terima kasih para teman sejawat, guru besar, ada 500 lebih dari tadi yang ada di room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Merlin. Terima kasih Dokter Ali, sehat selalu.